Halo Sobat Espos, kalau misal kita melihat keseharian kita masing-masing ya, kadang kita bisa terlarut-larut dalam rutinitas. Dari titik satu ke titik lain, ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang harus berdagang dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan untuk bisa lebih memiliki hidup yang lebih baik ya. Tapi seringkali kalau misalkan kita lagi overwhelmed, ada sebuah gangguan atau ada sebuah hal yang mengganggu produktivitas, itu kita jadi merasa kurang enak. Nah, saya di sini penasaran begitu dengan salah satu gangguan tersebut. Nah, makanya di sini Sobat Espos, saya akan ngobrol di Bincang Kesehatan di tempat yang sangat-sangat comfy juga. Kita lagi ada di Dale Gelato dan JD Studio bersama dengan Dokter Kamim spesialis mata. Kita bakal ngobrol bagaimana sih salah satu gangguan tersebut, yaitu gangguan pada penglihatan. Tapi kita sapa terlebih dahulu. Halo Dokter Kamim, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Aman sehat. Dok ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin pada tahun baru gitu hektiknya gimana Dok? Kebetulan karena macet ya, mending pilih di rumah saja. Di rumah aja ya, daripada capek di jalan Dok ya. Ya. Nah, kita akan ngobrol nih bareng sama Dokter Kamim, Sobat Espos, spesialis mata yang mana memang kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Solo. Jadi pas banget buat Sobat Espos yang penasaran nih. Apalagi Sobat Espos yang menginjak usia-usia senja, simak terus sampai beberapa sesi berikut ini. Satu gejala di usia-usia kalau produktif kan masih bisa ya, kita ditahan-tahanin deh. Tapi kalau udah menginjak usia tertentu nih, usia kepala 5, kepala 6, itu kan gangguan-gangguan banyak tuh Dok ya, salah satunya pada mata. Ada satu gejala dan juga gangguan pada mata yaitu saya mendengar namanya Stargardt eye atau istilah medisnya adalah pterygium. Kalau tulisannya pterygium, orang Jawa bilang pterygium. Kalau misal dari Dokter Kamim sendiri, pterygium atau Stargardt eye itu merupakan gangguan pada mata yang seperti apa sih Dok? Jadi pterygium itu kita bilangnya kalau dari masyarakat itu Biasanya apa tuh nyebutnya? ada macam-macam. Pertama ada yang nyebut daging tumbuh. Daging tumbuh. Atau yang lain nyebutnya selaput. Selaput. Ya, misalnya Dok, ini ada selaput nih di putih-putih mata saya. Oke. Gitu. Nggak enak, ganjel sudah sekian lama. Gitu. Kalau masyarakat umum misalnya di luar nyebutnya ada yang Stargardt eye tadi. Stargardt eye. Oh, ada yang menyebutnya Stargardt eye juga tadi ya? Atau ada yang nyebutnya farmer eye. Farmer eye. Tadi saya ngiranya Stargardt eye, oh mata orang berselancar kali ya, kan Stargardt eye dong. Ternyata ada istilah lainnya tadi farmer eye. Farmer eye. Emang terjadi sering pada petani apa gimana Dok? Ya, jadi kan Stargardt itu kan peselancar ya. Bener perselancar ya? Atau jadi petani ya, kan identik dengan panas, debu. Nah ini nih kita bakal gali lebih dalam Dok ya, seperti apa sih yang menyebabkan. Tapi gejala-gejala umum, apa sih sebetulnya si pterygium atau farmer's eye alias Stargardt eye itu sendiri? Jadi kalau gejala yang sering dirasakan, misalnya pasien datang dengan keluhan, Dok ini mata saya ada putih-putihnya, terus sering merah Dok, terus sering juga ganjel, misalnya kena debu habis di jalan, perjalanan naik motor, kena debu, kena angin jadi merah, awal-awalnya gitu. Ada yang sampai lama-lama kalau semakin besar ya jadi buram. Oke, berarti benar-benar bisa mengganggu penglihatan juga ya? Oke, tapi pada saat orang sudah langsung ingin konsul begitu ya, itu biasanya udah kelihatan belum sih Dok ada selaputnya atau ada apa tadi ya, langsung oh ini farmer's eye atau ada pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu? Kalau yang dari pengalaman kita sehari-hari praktek, hampir semua atau mayoritas yang datang ke kita pterygiumnya atau daging tumbuhnya ini sudah lumayan besar. Udah kelihatan baru kerasa keganggu ya? Ya. Oke. Mayoritas, tapi ada yang baru kecil. Sudah ada yang terganggu ada, tapi mayoritas ya sudah anggapannya sudah stadium 3 ke atas, sudah
Sudah istilahnya pas kelihatan, udah istilahnya lumayan Ya. parah baru periksa ya. Nah itu kadang orang Indonesia begitu Sobat Expos. Kalau misalnya disuruh periksa, nanti masih bisa digarap dulu, masih kelihatan pakai kacamata aja. Ujung-ujungnya ternyata udah ada selaputnya dok ya. Kadang-kadang bukan meremehkan, takut juga. Takut kalau misal hasilnya ternyata ngeri gitu ya. Iya, masyarakat kita seperti itu. Aneh kadang Sobat Iya. Expos. Kenapa gitu dok ya? Ya, Kenapa padahal maksudnya? kalau awal-awal ditangani dengan baik ya nggak sampai jadi berat. Iya, logikanya gitu. Kalau misalkan ada penyakit kan bisa semakin cepat ditangani, Iya. semakin cepat bisa sembuh juga. Tapi kalau misal kita ngomongin selaput pterygium ini sendiri atau Shepherd's eyes, dokter ini memang sering terjadi pada usia-usia lansia atau sebetulnya semua range usia bisa terkena sih? Jadi kalau dari pengalaman kita dan secara teori di buku juga ya, mayoritas kalau di Indonesia ini kan negara katulistiwa ya, panas, berdebu, banyak sekali penderita yang mengalami hal Aduh, ini. kalau ngomongin panas apalagi 2023 ya dok ya, itu katanya terpanas sepanjang dari tahun 1800-an di 2023 kemarin. Jadi ini tentu saja juga makin mempengaruhi ya. Dengan adanya geografi tersebut, pengaruhnya kemana dok? Jadi kalau negara tropis, prevalensinya jumlahnya itu sekitar 30%. 30% lebih Usia tinggi? 40 ke atas. Oh, usia 40 Kalau ke atas. negara-negara yang non tropis, misalnya negara Eropa, Amerika ya sekitar nggak sampai 10%. Berarti memang lebih tinggi di daerah tropis Indonesia seperti ini ya? Betul. Apalagi orang yang kerjanya di lapangan, udah pasti naik berkali-kali lipat. Kalau dari range usianya dok, biasanya yang mulai bisa terkena Paling pterygium ini? sering, paling banyak itu ya usia 50 ke atas. Tapi mulainya sebenarnya usia 40 sudah bisa. Mulai terkontaminasinya gitu ya? Udah dari mulai pterygium ada ini? iklannya kayak akar. Oh, Udah oke. mulai ada benih-benihnya. Kalau dari pengalaman kita kadang di bawah 40 sudah ada yang besar juga. Jadi nggak mesti juga. Nggak mesti juga, tapi memang karena memang usia produktif itu usia 40-an ya. Jadi awal terkenanya di situ. Ya. Usia 50-an baru nih. Tapi emang rapid nggak sih perkembangannya dok dari misal awal banget sampai dengan kelihatan tuh ada selaputnya? Ya, kalau dari itu macam-macam. Ada yang kecil, terus misalnya sekitar 6 bulan, 1 tahun. Jadi awalnya kan stadium 1, kecil. Dari 6 bulan, 1 tahun bisa sampai stadium 4, sekitar 1 tahun bisa. Ada yang sampai kecil terus, sampai puluhan tahun bisa. Ada yang kecil terus, tapi nggak jadi besar, ada puluhan tahun. Selamanya kecil terus juga ada. Oh, Tapi tergantung mayoritas sama masing-masing. ya pasti akan membesar lama-lama, bisa setahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun, hampir pasti membesar. I see. Tapi kan kalau misal kita lihat di lapangan dok ya, apalagi banyak istilahnya, bahkan bantuan pemerintah juga lebih lekat dengan istilah katarak. Orang-orang kan lebih suka ngelihat katarak gitu ya. Sebetulnya apakah sama begitu dari terjadinya pterygium dan juga katarak itu sendiri dok? Beda jauh ya. Dari gambarnya sih kelihatan ya. Nanti kalau sobat Expos penasaran, kita tampilkan gambarnya di sini. Itu bedanya seperti apa sih dok? Kalau pterygium dia di mata yang bagian luar. Kalau katarak dia di bagian dalam, di bagian Dalamnya. hitam-hitamnya itu di belakangnya. Oh, di irisnya itu ya? Belakangnya iris. Belakangnya iris? Di lensa. Di lensanya? Oke. Jadi lensanya karena proses penuaan ya jadi istilahnya jadi putih bentuknya. Oh, jadi beda ya? Dari katarak sama pterygium. Kalau penyebabnya sendiri gimana dok? Apakah sama? Penyebabnya kalau katarak nomor 1 karena usia. Usia? Bisa diabetes, darah tinggi juga bisa. Paling sering ya karena faktor usia. Usia ya, tapi kalau pterygium tadi karena adanya apa sih dok biasanya yang paparan panas tadi, debu, ya, sinar UVA, UVB, mata kering juga bisa, sering dikucek-kucek juga bisa. Itu saya semua ngelakuin lagi sobat Expos ya. Jadi perlu waspada juga nih ya. Nanti kita juga di akhir bakal kasih tahu gimana sih tips untuk menjaga mata kita dok ya, supaya bisa lebih sehat. Usia-usia senja pun no problem dong ya. Terus dok, kalau misalkan melihat dari pterygium ini sendiri, resikonya tadi udah karena adanya geografis juga ngaruh, kemudian panas debu dan sebagainya. Bisa nggak sih dok ini pterygium diobatin? Apakah itu akan permanently mempengaruhi penglihatan atau bisa
untuk fully recovered? Jadi kan ada stadiumnya ya, grade 1, 2, 3, 4 ya. Kalau masih 1 kan cuma akar, belum masuk sampai korneanya. Nah itu kalau misalnya dia nggak ada gejala apa-apa ya nggak usah dikasih apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada gejala misalnya dia misalnya kering, terus kemudian apa namanya merah, kayak gatal-gatal ya kita kasih yang paling ringan dulu, air mata buatan. Oh, dikasih air mata buatan. Iya, kalau masih ringan-ringan. Apakah itu karena air matanya juga berkurang produksinya, Dok? Ya, otomatis kalau kita kasih air mata buatan jadi pelumas. Oh. Karena dia kalau misalnya pterygium itu memang dia bisa kan ada kayak menonjol ya, otomatis saya mengganggu ini, berkedip juga. Mengganja. Kalau misalnya agak berat dikit ya kita tambah ini steroid biasanya. Oke. Tetes juga. Tapi apakah bisa sembuh total, Dok? Tergantung kalau itu. Tergantung dari masing-masing. Kalau misalnya udah stadium 3 kan sudah mulai kornea itu. Iya. Ya sebaiknya kan diambil. Oh, ada prosedur pembedahan dan operasi ya? Kalau misalnya di stadium 3 sudah mulai kena korneanya ya sebaiknya diambil. Soalnya kalau enggak lama-lama ya lengket, jadi jaringan parut nggak bisa bersih kalau misalnya dibersihkan. Rasanya itu berarti ganjel itu gimana sih, Dok, biasanya, Dok? Kalau orang ada sampai stadium 3-4 ataukah rasa sakit yang dirasakan? Biasanya kayak ada pasir di matanya gitu. Pasir tapi permanen gitu iya, rasanya. Iya, kalau kedip-kedip. Ganjel banget. Gampang iritasi juga kalau kena angin gitu. Berarti dilakukan pembedahan operasi pada saat memang sudah terlihat sekali selaputnya ya, stadium 3-4 itu ya? Ada indikasinya, macam-macam. Ada indikasinya. Seperti apa itu, Dok? Yang pertama tadi, kalau sering merah, sering ganjel, kalau dibiarkan terus ya nggak nyaman kan? Oh iya. Terus kemudian dia kalau kena korneanya bisa jadi silinder. Oh, bisa ngaruh ke apa namanya penglihatan jarak jauh kaburnya gitu juga ya? Iya, soalnya kalau kena korneanya jadi nggak rata. Oh, I see. Terus ada lagi yang faktor itu tadi, dia menutupi sampai tengah-tengah. Wah itu udah hampir pasti harus segera diambil dibedah ya. Worst case yang ada, pernah sampai ada nggak sih, Dok, yang akhirnya menjadi buta gitu, ataukah memang nggak sampai separah itu? Kalau dari pengalaman kita dan dari teori memang buta bisa. Oh, bisa juga. Ada yang sampai dua-duanya dari dalam luar, kan lama-lama ke tengah ya nutupin. Oke, kayak udah berasa apa ya, film zombie gitu loh kali ya. Dari awal terjangkit, kemudian lama-lama nutup. Berarti bisa nih kalau misal ada yang kena cuma salah satu mata atau dua-duanya gitu, bisa ya? Berarti kalau misalnya nggak ditangani segera ya bisa sampai menutup ya. Butanya gara-gara udah ketutupan itu ya? Iya, kadang-kadang orangnya takut. Padahal kan itu kalau tindakan operasi kecil. Kecil aja tetap serem sih, Dok. Iya, karena mata ya orang. Oh, mataku diapakan? Mata. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang kena itu banyak nggak, Dok? Mungkin kalau di Solo Raya deh, dari Rumah Sakit Mata Solo sendiri, sering nggak sih menemukan kasus gitu? Sering, apalagi usia 50, 60, di bawah 40 pun kita ya beberapa kali menemukan. Kalau misal let's say seminggu deh gitu? Seminggu kita tindakan bisa... Khusus yang ini ya, pterygium ya? Ya, untuk tindakan diambil ya. Diambil selaputnya itu? Nah itu ya sekitar 10-20 seminggunya. 10-20? Ya. Oh, sebanyak itu ya? Banyak. Biasanya kalau misalkan udah datang kemudian udah kontrol gitu ya, itu nanti satu kali penanganan terus udah atau kayak harus ada beberapa treatment begitu? Oh, kalau tindakannya itu sekitar 30 menit. Oke. Nggak terasa, soalnya kan dikasih ini bius lokal. Jadi yang justru terasanya itu setelah tindakan. Kan dia dijahit pakai benang. Oke. Itu metode yang paling bagus kan dijahit pakai benang. Dan itu sekitar penyembuhannya sekitar 1 bulan. Ganjel. Yang lama tuh kalau operasinya cuma setengah jam tadi itu ya. Cuman pas operasinya itu ya, yang menjaga supaya matanya bisa tetap istilahnya nggak sakit-sakit banget, nggak terasa ya. Oke, tapi ini, Dok, saya penasaran nih. Saya kan ngelihat gambarnya ya. Itu kan kalau di selaputnya saya lihat kok ada beberapa pembuluh darah yang muncul itu kalau diambil apa nggak ikut ketarik juga tuh, Dok? Oh, jadi
Metodenya itu banyak, ada beberapa. Tapi yang sering kita gunakan yang itu tadi, yang dipotong, terus ditanam dari sisi konjungtiva yang sehat, terus dijahit di situ. Oke, matanya dijahit, sobat Tespos. Jangan dibayangin ya. Kalau misalnya emang sudah kena, langsung nanti sama ahlinya aja. Ada mekanismenya sendiri dok ya? Ya, operasi kecil istilahnya. Operasi kecil ya. Untuk bisa sampai operasi itu berarti memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya? Ya. Ada nggak sih dok yang dikasih obat doang terus habis itu nanti bakal hilang sendiri? Kalau hilang nggak mungkin. Oh gitu ya? Kalau dikasih obat itu untuk menghilangkan gejala aja. Rasa nggak nyamannya aja ya? Misalnya dia ganjel kayak berpasir, merah ya. Kita kasih obat sementara aja. Nanti kalau kambuh-kambuhan ya sebaiknya tetap diambil. Di Rumah Sakit Mata Solo, oke dong berarti penanganannya bisa ya? Tuh bisa. Jadi Banyak. seminggu 10-20 tadi ya? Setelah operasi, kemudian harus kontrol lagi nggak sih dok? Atau habis itu ada penanganan apa lagi tuh? Maintenance-nya deh? Kontrolnya 2 kali. 2 kali? Seminggu setelah tindakan, kemudian 1 bulan setelah tindakan. Untuk penanganannya sendiri ribet nggak sih dok? Kayak misalkan kalau ada, misal lasik gitu ya, kalau yang saya tahu itu kan kayak harus tetes terus, karena kan kering atau sensitif ya. Kalau dari pterygium ini sendiri sama atau lebih jelimet gitu, lebih kompleks? Enggak, kalau pterygium kan operasi kecil ya, operasi luar ya. Jadi kalau kita setelah tindakan ya obatnya ini menghilangkan rasa ganjelnya aja. Kita kasih tetes aja. Tetesnya ya biar nggak infeksi sama biar nggak radang. Antibiotik sama dikasih steroid. Tetes. Kalau perlu nyeri banget ya kadang-kadang kita tambah untuk obat minum menghilangkan nyeri sementara. Oke, berarti kalau misalnya ada orang udah mulai ngerasa ganjel gitu, berarti sebaiknya memang langsung ke fasilitas kesehatan ya. Harus ke ya Rumah Sakit Mata Solo aja, udah lengkap banget ya. Kalau misalkan bingung di Jalan Adi Sucipto udah sering banget tuh nanganin masalah-masalah mata. Jadi jangan khawatir. Apalagi nanganin dokter Kamim kan jelas dok ya. Udah sering juga tuh. Jadi aman sekali. Terus kalau misalkan kita ngomongin penanganan lagi nih dok. Orang kalau misalnya ditanganin ada nggak sih kayak mungkin bantuan kayak kacamata atau apa gitu? Biar gak ada kontaminasi atau apa gitu? Ya justru kacamata ini perlu untuk pencegahan. Oke. Jadi khusus untuk mencegah. Oh berarti bukan pasca tapi malah biar jangan kena gitu ya? Betul, dikasih kacamata yang anti UVA sama UVB. Jadi ada kacamata khususnya. Apalagi orang-orang yang kerja di lapangan masuk ya. Nah itu, kadang kalau misalkan kita ngelihat kan, kalau saya kan biasanya beli kacamata 8 ribuan tuh loh dok. Kacamata gaya doang Sobat Tespos ngaku. Pasti beberapa dari Sobat Tespos juga kacamata buat gaya-gayaan. Karena kan buat fashion gitu ya. Tapi ternyata yang oke untuk melindungi tadi yang seperti apa kacamatanya dok? Ada labelnya nanti. Oh ada labelnya? Labelnya seperti apa tuh? Dia bahannya khusus. Oke. Justru jangan yang, aku melindungi matahari pakai yang hitam. Keliru. Iya karena kan biasanya kalau orang mau silau-silau gitu kacamata hitam aja beli di pinggir jalan bisa. Justru itu keliru, harus ada kacamata khusus. I see. Ada labelnya nanti. Di optik-optik itu ada? Ya, harusnya ada. Ngomongnya apa tuh dok? Kacamata apa tuh? Kacamata anti UVA sama UVB. Oke. Yang polarized itu bukan sih dok? Ya, salah satunya bisa. Salah satunya juga bisa. Banyak jenisnya. Tergantung mereknya juga. Oke. Kalau buat saya nih yang maksudnya belum ada gejala atau mungkin buat Sobat Tespos juga yang belum mengalami gangguan tapi sudah ada kesadaran nih, oh ternyata penyebabnya ada di sekitaran kita sehari-hari. Seperti apa sih dok untuk bisa merawat dan mencegah, terutama khususnya untuk pterygium dulu ini ya? Oh iya. Kalau mencegah ya itu tadi salah satunya. Kan kita tinggal di negara tropis ya, panas, berdebu ya. Paling aman kalau kerja di lapangan ya pakai itu tadi, kacamata pelindung ya. Kalau nggak gitu ya misalnya ada gejala atau misalnya kita sederhananya waktu bercermin ya kok ada sesuatu ini di putih-putihnya ya harus segera periksa. Daripada diculek-culek sendiri dok, malah tambah merah nanti Sobat Tespos ya. Harus dicegah, karena kalau misalkan nggak dicegah terus dibiarkan ya akan tadi mengganggu bahkan bisa benar-benar mengaruhi penglihatan ya.
Tapi kalau misalkan worst case-nya tadi nggak sampai buta banget sih dok ya, cuma ya karena nggak bisa ngeliatnya karena ada selaputnya itu ya. I see. Kosmetik juga bisa kan, kadang-kadang orang Kosmetik juga bisa ngaruh? muncul di putih-putih kan nggak nyaman. Oke. Misalnya orang kerja di bidang tertentu ya, apalagi kayak masnya ya, kan harus. Iya, kadang pakai buat touch up dikit ya. Kan misalnya kelihatan, misalnya ada kayak daging tumbuh itu kelihatan. Jadi untuk pengambilan pterygium ini, daging tumbuh ini nggak harus nunggu merah atau mungkin kabur, nggak harus nunggu seperti itu dulu. Oh berarti nggak harus sampai stadium yang 3-4 Ya, baru diambil nggak ya? Ya. Kalau misal baru yang 1-2 dan agak kelihatan bisa minta langsung prosedur operasi ya? Ya. Apalagi cuma setengah jam doang tuh. Iya, nggak terasa juga. Nggak terasa. Tapi kalau dari masyarakat sendiri, dokter merasa nggak sih awareness-nya kurang atau kayak sebenarnya udah ada beberapa yang tahu di sini? Awareness pertama memang kurang ya. Karena kan tadi ya biasanya kan kalau penyakit itu ya taunya katarak aja sih Iya. ya. Sama paling minus atau plus gitu ya. Kesadaran kurang plus takut juga. Kan namanya mata ya, kadang-kadang mata saya diapain ini. Kadang-kadang cuma periksa aja takut. Apalagi dilakukan misalnya tindakan lebih takut lagi. Padahal ya nggak terasa sebenarnya. Nggak terasa beneran apa, cuman biar pada berani nih dok, ya terasa dikit lah ya. Ya kayak digigit semut dikit lah. Nah, orang kalau sunat juga bilang gitu ya. Kayak berasa digigit semut, padahal gigit harimau juga bisa aja berasa. Tapi tentu saja tetap nomor 1 aman ya. Aman. Dan bahkan nanti bisa meningkatkan kualitas hidup karena kan ganggu juga ya, masa kedip-kedip terus karena ganjel dan juga produktivitas jadi menurun, apalagi mungkin yang sering kerja di lapangan itu kan butuh penglihatan juga ya. Terus ini dok, kalau misalkan orang sudah operasi ini kan sudah diangkat ya, ada nggak resiko bakal bisa kena lagi Bisa. Pterygium Surface Eye ini? Bisa. Oh bisa? Kan tadi kalau tindakan ada macam-macam jenisnya. Ada yang cuma diambil aja, ada yang dikasih AMT, itu kayak jaringan buatan terus ditanam di situ. Nanti ngaruhnya apa tuh ketika jaringan Ke ditanam? tingkat kekambuhannya bisa. Oh. Kalau yang paling sedikit kambuhnya yang dijahit itu tadi, memang agak lama 30 menit ya, terus agak ganjel, tapi tingkat kambuhnya cuma nggak sampai 10%. Tapi kalau metode yang lain, misalnya dikasih kayak jaringan buatan ya, atau digunting aja tapi nggak dijahit, kambuhnya bisa sampai 30%, 40%. Jadi jauh lebih besar. Berarti bisa tuh kena lagi. Bisa nggak sih dok request gitu sekalian deh dipotong jahit, atau itu tuh tergantung kondisinya seperti apa? Kita mayoritas karena itu metode yang paling bagus dan disarankan ya, kita 100% pakai yang dijahit. Emang udah bakal dijahit langsung ya? Kita udah jelaskan ke pasien nanti ganjel sedikit ya, paling sebulan, nggak masalah daripada kambuh lagi. Kalau di rumah sakit Mata Solo, kalau di tempat lain bisa jadi nanti ada tadi ya? Ya bisa aja cuma diambil aja, ambil nggak aja. dijahit. Ada yang pakai jaringan buatan atau cuma dilem khusus juga. Dilem? Iya ada. Lemnya gimana itu? Lemnya pakai darah bisa, lemnya pakai lem khusus juga ada. I see. Tapi ya tadi biar nggak terlalu kambuh banget, tadi di bawah 10% ya? Kalau yang dijahit betul di bawah, jadi kecil kambuhnya. Oh ternyata masih bisa kambuh juga loh ya. Saya pikir kalau misalnya udah operasi ya udah bersih. Ternyata karena itu tuh ya termasuk nempel jaringan di mata ya. Jadi bisa tumbuh lagi ternyata. 1 dari 10 orang lah yang kambuh lagi. Kalau di Rumah Sakit Mata Solo pernah juga dok menangani yang udah operasi, kok muncul lagi gitu? Bisa juga, misalnya tindakan di rumah sakit lain, ada yang datang, dok ini sudah pernah diambil kok kambuh lagi, ya memang bisa. Jadi ini bukan hal yang tidak normal, jadi memang bisa kalau bisa penanganannya hanya sebatas tadi ya tanam jaringan saja, atau hanya sebatas tadi ya dikasih obat-obat tetes-tetes saja, ternyata akan tumbuh lagi. Jadi kalau misalnya mau tuntas, bisa langsung aja ke Rumah Sakit Mata Solo buat Sobat Expose yang sudah ngerasa nih mulai ada gejala-gejalanya. Tadi bisa kita ulangi dok, di kondisi seperti apa sih kita harus mulai daripada kelamaan langsung aja kita periksa? Itu tadi kalau sering merah. Sering merah? Ya, misalnya 2 bulan sekali kok sering merah ya harus segera periksa. Ada kan kalau merah itu cuman kelilipan-kelilipan biasa gitu dok, merahnya kalau seperti apa? Kalau sesekali ya
kelilipan ya wajar ya, tapi kalau berkali-kali ya kemungkinan harus curiga ke yang lain. Gitu. Apalagi kalau waktu bercermin kok ada kayak yang menonjol-menonjol ya di putih-putihnya ya itu harus diperiksa. Kalau misalnya tambah buram, awalnya jelas kok loh, kok buram ya? Apalagi kalau buramnya itu berbayang. Berbayang itu gimana? Oh, Itu kayak double? berarti, itu berarti Oh. daging tumbuhnya sudah sampai kornea, berarti menimbulkan silinder. Oh, I Kan see. kalau silinder kan gejalanya itu tadi. Berarti double itu kayak berasa lensa terus di out of focus gitu kali ya. Jadi berasa apa namanya ke double dan berbayang. Itu udah masuk sampai tadi korneanya bahkan ya. Bisa Oh iya, diwaspadai. selain itu kan kita nggak cuma daging tumbuh yang ada di situ, bisa aja sesuatu yang ganas. Oh, yang ganas. Bisa Seperti juga. apa itu? Makanya harus periksa biar bisa membedakan, oh ini benar-benar pterygium atau jangan-jangan ini Malah lebih parah gitu ya? Iya, sesuatu yang misalnya kayak mohon maaf kayak kanker gitu misalnya. Oh, Kan bisa juga di sini itu terjadi kanker bisa. Makanya harus periksa kalau misalnya ada kayak merah-merah atau benjolan. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada sobat Tespos yang sebenarnya matanya sehat-sehat aja nih, kayak nggak ada gejala apa-apa, cuman kan awareness-nya udah tinggi, mau check up gitu bisa nggak sih dong? Ya lebih bagus lagi. Oh malah lebih bagus ya? Paling nggak kalau usia 40 ke atas ya, ceknya walaupun nggak ada masalah ya, ceknya paling nggak setahun sekali. Nah, paling nggak setahun sekali tadi ya. Setahun sekali masih oke yang buat sehat-sehat. Jadi ke rumah sakit itu kita harus hilangkan stigma ke rumah sakit pada saat sakit aja. Bahkan untuk upaya istilahnya check up rutin supaya nanti bisa tahu nih, siapa tahu kan dari yang nggak tahu apa-apa ternyata di dalamnya ada sesuatu gitu dong ya. Betul. Soalnya kan kalau periksa di rumah sakit ya kita periksa lengkap. Mulai dari tajam penglihatan, kemudian dari pakai alat slit lamp, terus tekanan bola mata, macam-macam. Karena selama ini kan kalau tes cuma biasanya yang itu loh dok yang dikasih huruf-huruf Ya gitu. itu cuma tes satu dari sekian Heeh. tes. Ngerasa itu, oh masih tajam kok, saya masih bisa ngebaca Jade Studio, Dali, Gelato, Mediterranean. Oh berarti aman mata saya, padahal enggak ya. Bisa Padahal jadi. kan banyak yang perlu diperiksa yang lain. Nah jadi nggak apa-apa nih, masih usia-usia muda juga nggak apa-apa dok ya? Nggak harus yang usia-usia Ya segini. kalau masih muda, ya sebaiknya tetap periksa. Tetap periksa. Bukan cuma pas minus atau ngerasa silinder aja, Ya. mata normal pun diperiksa juga ya. Ya kalau masih muda ya bolehlah 3 tahun sekali. Ah, I see. Berarti kalau Sobat Espos memang merasa masih prima ya, monggo silakan ya. Kita balik ke Pterygium ini sendiri dok. Ketika orang sudah sembuh nih, kemudian ketika sudah ada perawatan biasanya benar-benar treatment pasca pembedahannya itu sampai berapa lama? Apakah selama-lamanya harus kayak tetes Nah, gitu? jadi kalau kita kasih tetes setelah tindakan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu 1 sebulan? Ya biar nggak infeksi sama mengurangi ganjel-ganjelnya. Kalau misal udah, berarti udah kembali seperti normal apa gimana dok? Kalau nggak ada masalah apa-apa, udah setelah 1 bulan nggak kontrol lagi nggak apa-apa. Kecuali kalau ada keluhan lagi ya harus kontrol lagi. Berarti lepas perawatan pasca operasi tadi sekitar ya 2 minggu sampai 1 bulan ya. Ya. Kalau udah Nah. emang nggak ada gejala ya udah. Soalnya kan kita jahit ya. Oh, Kalau pakai benang itu terserapnya sekitar 1 bulan. Benang protein tuh dok ya? Beda. Benang dia benang khusus. Benang khusus untuk. Jadi benangnya bukan benang jahit beda. Bukan. lebih kecil dari rambut benangnya. Oh lebih kecil ya. Jadi aman, nggak kelihatan. Kalau pas Sobat Espos kayak gini nggak kelihatan kok ya. Beda sama jahitan baju. Kalau jahitan baju kan nggak hilang nih. Kalau di mata kan bisa hilang dan mulus lagi dok ya. Biasanya 100% kembali 100%. kayak normal. Oke, jadi kalau misal udah sembuh total bisa berarti ya? Kemungkinan Bisa. untuk nggak usah istilahnya ribet treatment lagi gitu bisa ya? Enak daripada merah terus ya sekalian diambil. Apalagi mungkin memang orang-orang usia 60 gitu kan rada-rada mager gitu ya dok ya? Ah udahlah nggak apa-apa lah, merah-merah dikit ya. Padahal kalau misalkan, ya mungkin sebagai anggota keluarga ya dok ya, bisa mengingatkan juga, bisa sebagai support juga, ayo anterin periksa gitu ya. Kalau yang dokter Tobi sendiri yang periksa di situ, rata-rata gimana tuh anggota keluarganya? Apakah yang diedukasi cukup pasiennya aja, anggota keluarga sebetulnya juga perlu tahu nih? Yang jelas kalau pasien datang biasanya kan ngajak ini ya, yang nganter ya. Yang jelas yang nganter kan pasti ikut dengerin pastinya. Oh, berarti yang ngomongnya bukan hanya pasien aja ya? Ya, Boleh ya, ikut ya? Pasti yang pengantar kita edukasi juga ini sakitnya apa.
Kalau ada misalnya anggota keluarga yang lain atau mungkin ya tetangga atau masyarakat yang misalnya ada gejala mata yang sama atau gejala yang lain ya kita sarankan untuk periksa juga. Itu dia. Rutin. Jadi encouragement is also important for those of you who also experience the same thing ya. Ada gejala-gejala yang sama pun kalau misalnya emang nggak ada supportnya, karena juga kita males juga dok ya. Jadi sebagai anggota keluarga, sebagai kerabat, kalau mengetahui nih salah satu anggota keluarganya, ibunya, bapaknya, mertuanya ada gejala-gejala, langsung aja periksanya di RS Mata Solo. Karena layanannya lengkap dok ya. Sangat lengkap. Sangat lengkap. Nah kalau misal dari pterygiumnya udah, kan kita kalau kata orang lebih baik mencegah daripada mengobati nih. Untuk saya nih, Al-Ghifari pribadi dan Sobat Espos di sini ingin bahwa mumpung mata saya masih prima nih, seperti apa sih dok yang bisa dilakukan supaya tercegah dari pterygium ini dulu, biar nggak kena pterygium, apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau aktivitas harus pakai pelindung. Pelindung mata. Ya misalnya kalau contohnya ya masyarakat umum lah ya, pakai topi kemana-mana kalau siang ya. Apalagi kalau pas tengah hari gini ya. Pakai topi yang agak lebar, terus kemudian ya itu tadi pakai pelindung mata. Oh iya tadi ya, udah pakai pelindung mata yang ada UVA sama UVB. UVA sama UVB, sinyal ultravioletnya biar nggak masuk. Karena spektrum of ultraviolet kan luas ya. Orang tuh kadang taunya ultraviolet, oh ya udah satu doang, padahal tuh kalau misalkan kita jabarkan asik, itu kan banyak spektrumnya yang aman ya tadi ya. Di optik itu ada tuh. Bukan kacamata hitam loh mas ya. Bukan kacamata hitam aja, itu mah mika warna hitam doang, beda dok ya. Beda. Itu kalau misalkan buat gaya-gayaan oke, biar kelihatan metal gitu ya, ngepang gitu. Tapi kalau buat melindungi mata, ternyata ada satu spesifikasi khusus, yaitu dari perlindungan dari UVA dan UVB. Di optik-optik itu range mahal nggak sih dok kacamata gitu dok? Tergantung merek juga. Tergantung merek ya. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal, nggak apa-apa ya. Nggak usah, yang penting melindungi kan, yang penting fungsinya ya. Yang nomor satu tetap harus periksa rutin. Periksa rutin tadi itu sendiri. Enggak setahun sekali. Kalau misalkan kerjanya di indoor terus, perlu waspada yang sama nggak dok? Kalau kerja di indoor kan AC ya. AC itu kan bikin mata kering. Oh gitu ya, ngaruh kalau juga mata ya? kering itu dia salah satu faktor risiko dari pterygium itu. Oke. Itu dari pterygium. Sekarang nih, penyakit mata kan banyak dok ya? Banyak banget. Kalau misalkan ada nggak sih cara-cara dari dokter Kamim sendiri nih sebagai dokter spesialis mata gitu ya, yang mengetahui berbagai jenis penyakit-penyakit di mata yang bisa dilakukan untuk cara hidup sehatnya merawat mata supaya tidak terkena penyakit-penyakit tersebut dok? Secara umum apa yang bisa dilakukan sama Sobat Espos? Kalau zaman sekarang kan era apa? Gadget ya. Iya, handphone di mana-mana. Jadi gadget itu walaupun kelihatannya sepele tapi efeknya banyak. Mulai dari itu tadi mata kering. Kalau mata kering lama-lama kan bisa jadi pterygium juga. Oh, mata kering juga bisa lebih besar resikonya? Bisa. Ya? Mata kering apalagi kalau lama-lama dikucek-kucek ya tambah. Itu loh, kadang ngucek tuh enak gitu loh dok, rasanya dok kayak dikucek, pas dilihat lah udah merah ternyata. Itu yang sederhana aja. Itu belum dari kalau misalnya jangka panjang, kan bisa merusak saraf mata juga kalau radiasi HP. Oh, radiasi. Misalnya kalau zaman dulu kan saraf mata itu rusaknya mungkin sekitar umur 70 gitu. Nah kalau misalnya dia terpapar HP terus ya, kadang-kadang umur 60 sudah mulai terganggu juga. Karena udah ada exposure dari handphone ini sendiri ya, gadget ya. Oke, satu berarti gimana dok? Mengurangi penggunaan atau gimana nih? Ya misal 20 menit harus istirahat. Oh 20 menit? Iya, setiap 20 menit istirahat. Sebagai anak muda yang hobinya scrolling ya. Kalau makanan ya itu tadi, makanan nah, ya. Konsumsi nih, kalau tadi kan tadi dari luar, kalau konsumsinya sendiri, apa nih yang bisa membantu? Kalau kita sarankan ya banyak makan sayur, buah, terutama vitamin A. Kayak wortel, tomat, dan buah-buahan yang lain. Yang ada beta karotennya ya? Ya, vitamin A. Vitamin A. Wortel terus, biasanya kan kalau orang wortel ya, terus sebenarnya di mana lagi bisa dok? Tomat bisa. Oh, tomat juga bisa? Sayuran hijau yang lain juga ada. Oh, bukan oren doang ya? Enggak. Pokoknya sayur-sayuran, berarti kalau saya beli sayur sop itu udah lengkap berarti ya? Ada ya? Wortel. Sayur bayam, sayur sop itu udah oke untuk menjaga. Bukan mata aja sebenarnya sih ya. Sayuran tuh bisa ngaruh ke satu badan juga sebenarnya. Kemudian apa lagi tuh dok?
Ya itu tadi kalau misalnya pekerjaan kita sehari-hari di lapangan ya banyak pakai topi. Selain itu ya pakai kacamata pelindung. Naik motor misalnya harus wajib pakai helm kacamata pelindung. atau kayak kalau helm tuh ada yang double visor itu juga membantu sebenarnya ya. Jadi selain untuk menutupi ya pakai kacamata pelindung juga. Jadi sebenarnya banyak cara untuk melindungi, cuman kita kadang ya itu dok males makin. Iya. Karena kalau masih muda belum kerasa penyakitnya nih, nanti kalau udah kerasa baru. Udah Jadi telat nggak nyaman. baru. Nah, kalau dari pasien pasca operasi atau pasien triagium sendiri, konsumsi obat juga nggak sih dok? Atau obat luar doang? Kalau ganjel banget, kadang-kadang kita tambahin obat minum untuk pereda nyeri. Oke. Kalau nggak ganjel dikit-dikit ya tetes aja Jadi cukup. pereda nyerinya aja ya? Ya. Tapi kalau makanan yang membantu penyembuhannya ada nggak sih dok? Kayak kandungan Kalau khusus? secara umum, biasanya kalau ada luka, penyembuhan yang cepat itu ya protein. Protein juga? Hewani, nabati? Yang paling bagus Hewani yang mana? misalnya kayak putih telur, daging itu bagus. Ikan, biar lukanya juga lebih cepat. Kecuali kalau ada alergi. Oh itu kadang kan ya jadi periksain juga sekalian nih ke dokter kulitnya atau ke dokter lain. Lengkap aja. Jadi nggak istilahnya dari satu sembuh malah gatal-gatal. Protein hewani oke ya berarti ya? Ya, boleh. Putih telur, daging-dagingan gitu ya? Ya ikan, Kalau tempe tahu gitu nggak sih dok yang nabati? boleh juga. Boleh juga. Supaya nanti jaringannya bisa lebih cepat terbentuk gitu ya? Ya, cepat sembuh. Kalau misalkan ada yang dirasa, oke, triagium saya sudah tahu nih gejalanya seperti apa. Mungkin kalau Sobat Espos mau searching juga sebenarnya kelihatan bedanya ya. Ya. Dari katarak atau dari tempat lain. Kalau misalkan ada yang ngerasa, kayak gejalanya bukan yang kayak triagium deh. Tapi ada di mata, bisa nggak sih dok langsung periksa ke RS Mata Solo? Bisa banget. Layanannya lengkap nggak sih dok? Kita paling lengkap. Oh malah Mulai lengkap ya? iya. Alat-alatnya secanggih apa tuh dok? Mulai dari alat kan banyak ya. Mulai dari pengukur visus, tajam kelihatan, kemudian tekanan bola mata, kemudian untuk melihat kelainan refraksi, minus, silinder, banyak semuanya kita lengkap. Pengukur tekanan bola mata, semuanya ada, dijamin lengkap. Jadi one stop medical care gitu ya. Jadi periksa alatnya lengkap dan bisa langsung aja ketemu dokter kami. Siapa tahu ya dokter biasanya menangani di jadwal-jadwal apa aja tuh dok? Saya ada jadwal pagi, ada sore, ada kadang juga ada malam. Kalau mau request dokter kami doang itu bisa nggak sih dok? Bisa lihat jadwalnya di websitenya bisa, Websitenya ya? atau di sosial medianya juga bisa. Kesehatan mata bukan hanya sekedar minus plus silinder itu bukan ya. Banyak istilahnya gejala penyakit kelainan yang mengintai kita semuanya. Jadi jaga kesehatan mata. Kalau sudah mulai kerasa nggak nyaman, periksanya kemana nih dok? Ke Rumah Sakit Mata Solo. Rumah Sakit Mata Solo. Jadi Sobat Espos, semoga obrolan kita bersama dengan dokter spesialis mata, dokter Kamim ini bisa menjadi manfaat juga untuk Sobat Espos supaya bisa lebih dicatat tadi ya, apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Pertama yang diwaspadai, seperti apa sih yang harus dirasa sudah mulai seperti apa, harus periksa. Kemudian ketika masih sehat, pencegahannya seperti apa, dan memang penanganannya tadi ya dijamin berarti nggak bakal seserem itu ya? Enggak ya, aman banget ke Rumah Sakit Mata Solo. Dari Dali Gelato dan JD Studio, saya Algi Fari, senang banget bisa ngobrol sama dokter kami. Thank you so much ya dokter atas edukasinya. Semoga kesehatan mata warga Indonesia makin meningkat juga. Amin. Awareness-nya juga makin bisa meningkat. Dan saya Algi Fari menutup kebersamaan kita di Bincang Kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.